Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan apa itu salam dan istisna dan bagaimana implementasinya dalam dunia kontemporer seperti sekarang ini. Apa itu salam? Secara bahasa, asalam atau asalaf berarti pesanan. Secara istilah, menurut ulama fikih, menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Apa itu istisna? Secara bahasa, masdar dari istisna, asyai, atau meminta dibuat sesuatu. Secara istilah, akad jual beli, barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan barangnya diserahkan secara tangguh, pembayarannya dilakukan secara angsuran, spesifikasi dan harga pesanan disepakati di awal akad. Dasar hukum salam terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dasar hukum jual beli istisna terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan ayat di atas, para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan atau jual beli adalah halal, kecuali secara nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan sahih. Di dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa al-aslu fil muamalah ibahah illa ayadulla dalil ala tahrimiha. Hukum asal dalam muamalat adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Rukun dan syarat salam dan istisna. Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu akad. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad menjadi tidak sah atau batal. Sedangkan syarat adalah ketentuan-ketentuan pada akad. Jika salah satu syarat ada yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi fasid atau rusak. Pelaku akad, yaitu pembeli dan penjual. Syaratnya, cakap bertindak hukum, balik dan berakal sehat, serta muhtar atau tidak dalam paksaan. Uang atau modal, harga disepakati di awal akad. Sigot akad atau perkataan ijab kabul harus diungkapkan dengan jelas dan sejalan. Barang yang dipesan, kriterianya harus dinyatakan jelas jenisnya, jelas sifatnya, jelas ukurannya, jelas batas waktunya, dan tempat penyerahannya dinyatakan secara jelas. Perbedaan salam dan istisna. Dari salam, barangnya sudah ada, sedangkan istisna, barangnya belum ada atau dibuat dulu. Salam, dari pembayarannya, dibayar penuh di muka. Istisna, pembayarannya boleh tunai, dicicil, atau di akhir. Dari salam, status akadnya mengikat secara asli atau tabi'i, sedangkan istisna, status akadnya mengikat secara ikutan atau tabai. Aplikasi salam dan istisna. Dalam jual beli online terdapat pelaksanaan akad salam dan istisna. Contoh pembelian baju secara online. Kan di dalamnya sudah ada gambar produk, juga ada deskripsinya bagaimana jenis produknya, berbahan apa, ukurannya berapa, itu sudah ada di deskripsi. Penjelasan produk harus sesuai dengan realita barang. Dan ketika fix ingin membeli, kita check out, kita bayar dulu barangnya. Kemudian barang akan datang di kemudian hari sesuai dengan di kesepakatan awal. Pelaksanaan salam hampir sama dengan pelaksanaan istisna. Yang membedakan, dalam salam itu barangnya sudah ada, sedangkan dalam istisna barangnya belum ada, harus dibuat dulu. Contoh implementasi akad salam dalam lembaga keuangan syariah. Seperti dalam gambar, nasabah A sebagai pengusaha keripik singkong membutuhkan singkong-singkong berkualitas. Kemudian ia memesan kepada bank, dan kemudian bank memesan kepada petani. Jadi di sini terdapat dua akad salam, yaitu akad salam antara nasabah dengan bank dan juga bank dengan petani. Transaksi ini disebut dengan salam paralel. Salam paralel itu merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam.
Nasabah sebagai pembeli melakukan negosiasi dan akad jual beli pesanan kepada bank agar bank menyediakan produk singkong yang diinginkan nasabah, produk singkong yang berkualitas. Kemudian, bank melakukan negosiasi dan akad jual beli pesanan kepada petani atau produsen. Nasabah membayar kepada bank sesuai dengan perjanjian yang di awal akad. Kemudian, bank membayar kepada petani atau produsen sesuai dengan perjanjian di awal juga. Kemudian, petani mengirimkan produk atau barang pesanan kepada nasabah. Implementasi akad istisna dalam perbankan tidak beda jauh dengan akad salam. Contoh di sini adalah jual beli pesanan berupa barangnya itu rumah. Di sini juga terdapat dua akad istisna, yaitu antara nasabah dengan bank dan bank dengan kontraktor. Makanya di sini adalah contoh dari transaksi istisna paralel. Barang pesanan atau rumah di sini itu belum ada, jadi harus dibuat dulu, dan pembayaran nasabah bisa dilakukan di awal secara tunai, dicicil maupun di akhir akad sesuai dengan perjanjian. Kesimpulan, Salam dan istisna merupakan jual beli dengan sistem pesanan. Yang membenarkan dalam salam barangnya sudah ada, dan dalam istisna barangnya belum ada, harus dibuat dulu. Dalam salam pembayaran di muka, dan dalam istisna pembayaran bisa tunai, dicicil atau di akhir akad. Dalam salam akad mengikat pada pihak sejak semula, sedangkan dalam istisna akad menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.